Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini kita akan membahas mengenal komponen dasar komputer. Ya, mungkin teman-teman semua udah tidak asing ya mendengar kata komputer itu. Tapi apa sih komputer itu? Nah, kita lihat. Kita bisa lihat nih di sini, daerah sini ya ada. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, jadi dulu itu ada pekerjaan yang namanya komputer, yaitu ya orang yang menghitung ya, aritmatika itu ya menghitung. Tapi karena sekarang sudah ada alat untuk menghitung, maka komputer itu dijadikan nama alat tersebut. Oke, dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya ada komponen dasar komputer. Di sini ada beberapa komponen dasar komputer. Yang pertama ada motherboard. Nah, yang kedua ada prosesor. Yang ketiga ada RAM. Yang keempat itu ada hard disk. Yang kelima ada power supply, yang keenam ada VGA, yang ketujuh ada monitor, yang kedelapan ada mouse, dan yang kesembilan itu ada keyboard. Itu cuma komponen dasar. Nah, kita akan mengetahui apa itu motherboard, prosesor, dan yang lain sebagainya. Supaya tidak memperpanjang waktu, nah kita langsung aja. Apa sih motherboard itu? Ayo, motherboard apa? Nah, ini ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan yang lainnya. Motherboard sendiri berupa papan utama yang berbentuk PCB dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat. Nah, jadi motherboard itu bagai kapal induk ya. Jadi semuanya itu ada di motherboard, menempel di motherboard. Nah, kalau misalkan komputer gak ada motherboardnya ya gak bakalan bisa jalan, karena motherboard itu ya itu titik utama di komputer itu. Jadi kalau misalkan motherboardnya gak ada, ya udah gak bakalan ada komputer gitu, gak bakalan bisa jalan. Nah, yang kedua ada prosesor nih. Prosesor pasti udah agak asing ya mendengar kata prosesor gitu. Prosesor apa? Ini prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang bekerja sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan kerjasama perangkat komputer lainnya. Jadi prosesor itu otaknya komputer gitu. Jadi kalau misalkan komputer itu gak ada prosesornya, berarti komputer gak ada otak. Seperti itulah. Jadi prosesor itu ya sebagai pengendali komputernya. Jadi motherboard tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh yang lainnya. Seperti ini prosesor. Nah, kita bisa lihat nih, prosesor itu ada dari Intel dan Ryzen, AMD atau bukan Ryzen, salah maaf. Itu ada dari Intel, ada AMD. Ini kita bisa lihat gambarnya nih di sini ya, ada. Nah, selanjutnya ada yang namanya RAM. Apa sih RAM? RAM itu singkatan dari Random Access Memory, merupakan suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang menggunakan komputer, terus kita misalkan membuka yang namanya aplikasi, maka perintah itu akan disimpan dulu di komponen yang bernama RAM. Jadi tidak langsung, tidak semerta-merta bisa langsung berjalan, tapi melalui beberapa proses. Salah satunya ya perintahnya itu akan dimasukkan ke random access memory terlebih dahulu. Ada gambarnya, bisa dilihat, ini RAM gitu. Nah, selanjutnya ada hard disk. Hard disk, kalian pasti ingat kan yang namanya hard disk? Ya pasti tahu lah, hard disk adalah media penyimpanan di dalam komputer yang bersifat permanen, dijadikan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi dan program aplikasi. Hard disk mempunyai peranan yang sangat penting, di mana pada umumnya hard disk akan dibiah menjadi beberapa ruang yang disebut dengan drive. Langkah membagi hard disk disebut dengan partisi atau
atau partition. Nah, jadi kalau misalkan kalian sering menggunakan komputer atau laptop, sama aja komputer itu laptop itu. Nah, maka kalian pasti akan melihat sebuah ruang. Misalkan contoh ada partisi C atau misalkan D. Nah, itu di mana sih disimpannya? Itu disimpan di hard disk. Nah, di sini juga ada gambarnya, bisa kita lihat ya, itu hard disk. Nah, selanjutnya ada power supply. Apa sih power supply? Power, kekuatan. Nah, power supply adalah suatu hardware komputer elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik. Oh, jadi power supply itu ya fungsinya buat mengalirkan listrik dari sebenarnya bukan mengalirkan doang sih, merubah juga dari arus AC ke DC gitu. Nah, selanjutnya ada VGA, Video Graphic Adapter. Ada perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengkonversi dari prosesor ke dalam bentuk visual gambar. Jadi kalau misalkan gambarnya di komputer itu dari mana? Yaitu dari VGA, yang udah diproses oleh VGA, Video Graphic Adapter. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah suatu alat yang digunakan sebagai output data tampilan grafis pada komputer. Maka dari itu monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Nah, jadi dimana sih kita nampilin gambar yang udah diproses VGA? Ya di monitor gitu. Makanya monitor itu sangat penting. Kalau misalkan kita tidak ada monitor, nah kita pasti bakal bingung gimana sih cara pakainya. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, itu ada mouse dan keyboard. Nah, ini tidak terpisahkan juga ya. Kalau misalkan ada mouse, biasanya suka ada keyboard. Ada keyboard, ya pasti ada mouse juga. Ya, soalnya kan ini buat kita mengoperasikan komputer ya pasti butuh yang namanya mouse dan keyboard. Mouse merupakan hardware yang berfungsi untuk mengarahkan dan juga mengatur posisi kursor. Nah, kalau keyboard itu adalah hardware yang berfungsi untuk mengetikkan huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat. Ya, kemarin kita sudah belajar materi tentang mengenal komponen-komponen dasar komputer. Maka dari itu kita lihat saja ya, di mana sih komponen asli komputer itu? Ikut. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa komponen-komponen komputer. Nah, kemarin kita belajar motherboard. Motherboardnya seperti apa nih? Ini merupakan motherboard. Ya, kemarin sudah saya jelaskan beberapa materi tentang motherboard ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada prosesor. Ini prosesor dari Intel. Nah, seperti apa cara pemasangan prosesor Intel ini? Kita lihat saja di sini. Pemasangan prosesor, pertama kita buka seperti ini ya. Buka dulu. Nah, di prosesor ini ada segitiga. Ada segitiga untuk penunjuk supaya tidak terbalik. Di sini ada segitiganya ya. Nah, di motherboardnya juga di sini ada segitiganya. Jadi kita letakkannya sesuaikan dengan segitiganya seperti ini. Nah, setelah itu jika sudah pas kita tutup kembali seperti itu. Setelah kita pasangkan prosesor, maka kita akan memasangkan yang namanya thermal pasta. Ini fungsinya buat apa? Untuk mendinginkan prosesor, dan juga kita akan memasangkan heatsink dan fan. Heatsink itu yang ini ya, yang besinya, dan fan ini kipasnya. Kita akan pasangkan di atas prosesor supaya prosesor itu tidak cepat panas. Akan thermal pasta kita buka dulu ya. Nah, setelah dibuka kita tembakkan atau kita oleskan ke atas prosesor. Setelah ini kita tutup kembali ya. Dan selanjutnya kita akan pasangkan kipas, heatsink, dan fan ini ya. Kita siapkan dulu. Nah, setelah itu jangan lupa ya, kita lihat kabel ini untuk power di fan-nya di sebelah mana. Nih ada di sini ya, kelihatan, terlihat. Nah, kita dulu jaraknya dekat ya kan, thermal pasta. Kita pasangkan
fan ini ke motherboardnya ya. Paskan ke lubang untuk fannya. Setelah itu kita tempelkan. Dan jangan lupa untuk menempelkan untuk powernya ya. Di sini ada yang namanya RAM atau random access memory. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan ke motherboardnya juga. Nah, kita bisa lihat ya seperti ini nih. Kita lihat dulu dimana kita slot-nya. Di sini ada slot-nya ya, ada 2. Nah, untuk memasangkan kita paskan ya. Di sini ada lubang karena di sini juga ada kayak tonjolan gitu ya, di bawahnya ada. Nah, kita paskan. Oh, udah pas di sini. Baru kita masukkan dan tekan sampai berbunyi klik. Terdengar ya bunyi kliknya. Siapkan ya casing ya, sudah berisi power supply. Bisa kita lihat ya, di sini ada power supply-nya. Ini power supply. Dan sekarang kita akan pasangkan motherboard yang sudah kita rakit barusan ke dalam casing ini. Motherboard kita lihat dulu ya back panelnya dan samakan dengan back panel yang ada di casing. Kita masukkan. Jangan lupa ya back panelnya. Nah, kita masukin ya dan sesuaikan supaya rapi. Setelah itu kita pasangkan bautnya ya ke motherboard. Pasangkan sesuai yang dibutuhkan. Motherboardnya kita akan memasangkan yang namanya hard disk di casing ini. Sesuaikan ya di tempat hard disk yang sudah disediakan oleh casingnya. Tadi power supply ke motherboard, sesuaikan dengan tempatnya. Dan juga ke hard disk pun sama. Hard disk dengan motherboard itu menggunakan kabel SATA. Sudah dipasangkan, kita akan memasang yang namanya kabel USB dari front panel yang ada di casing. Pasangkan kabel USB-nya, jangan lupa disesuaikan, jangan sampai kebalik juga. Setelah itu kita jangan lupa untuk memasangkan front panelnya ya. Terakhir kita tutup casingnya dengan tutupnya ya. Kita tutup dan jangan lupa kita untuk memasangkan bautnya. Jangan sampai nanti pas dipakai bautnya copot. Kita bisa pasangkan di sini. Di sini sudah tersedia ya. Ada mouse, ada keyboard, dan juga ada monitornya. Kita akan pasangkan dulu ya ke power supply. Selanjutnya jangan lupa, dan terakhir kita pasangkan kabel USB dari mouse dan keyboard, dua-duanya, dan kita bisa langsung mencobanya.